Saudara, luar biasa. saya mungkin yang baru semalam banyak aktivitasnya, tentu puji Tuhan sekali kalau kita bisa tiba di tempat ini, dipertemukan kembali dengan membawa sukacita dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan kita Yesus Kristus sudah selalu baik dan memberikan kasih setianya kepada kita. Dia selalu menyatakan cinta kasihnya kepada kita. Kita bisa menikmati udara setiap hari, kita bisa mendapatkan tenaga baru, kekuatan baru setiap pagi. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita yang hadir di tempat ini bersama-sama bersatu hati untuk kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus, sebab Dia sangat baik untuk selama-lamanya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memimpin doa terlebih dahulu di pagi hari ini untuk kita bisa memulai ibadah kita. Untuk itu dengan kasih Kristus yang doa pembukaan saya persilakan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari yang Tuhan berikan bagi kami, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami juga Tuhan, kami bisa datang ke rumah Tuhan, kami bersama-sama merendahkan diri kami Tuhan, untuk kami boleh dilayakkan Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami mau dikuatkan melalui dengan firman Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami datang, kami tidak akan sama ketika kami kembali nanti, karena kami menerima sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami mulai pagi, mulai awal pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berkati setiap hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan. Engkau memberkati mereka. Engkau terus memakai mereka Tuhan lebih lagi di dalam melayani Engkau. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan. Engkau menyertai mereka sehingga mereka boleh tiba di tempat dengan selamat, bersama-sama bersukacita dengan kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan doa ini dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarkan firman Tuhan di pagi hari ini untuk mengawali ibadah kita bersama dari kitab Ulangan 7 ayat yang ke-9 berkata demikian. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Kita bersyukur Tuhan selalu menunjukkan kasih setianya kepada kita. Dan di pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mengangkat pujian. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Kau setia, Bapa kau mulia. Dengarlah jiwaku, anak bersamamu. Dari harta Allah segalanya, dengarlah jiwaku, anak hatiku. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya.
Kau
Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami. Yang kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya dan siap bersuka cita sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kalau Tuhan kita Yesus adalah Tuhan yang sangat baik. Amin. Mengapa kita menyebut Tuhan kita baik? Karena setiap hari, setiap waktu Tuhan selalu memberikan berkat-berkat dan mujizatnya dalam kehidupan kita. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita datang ke tempat ini bersama-sama bersatu hati meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah setiap pujian, penyembahan dan sukacita kita Tuhan yang melihat dan memberikan kekuatan lebih lagi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai Raja sekaligus Allah kita yang hidup. Ketika kita datang kepada Raja, kita tentu kita mempunyai sukacita yang lebih, Bapak Ibu Saudara. Sama dengan seperti kita menghadap contoh Bapak Presiden ya Bapak Ibu Saudara. Tentu
kita akan mempersiapkan diri kita bagaimana supaya kita bisa menemui Bapak Presiden itu dengan penuh rasa sukacita, Bapak Ibu Saudara. Dan pada hari ini kita mau bertemu kepada Tuhan dan kita mau menunjukkan sukacita kita dan mau memuji nama Tuhan dengan sorak-sorai. Saudara, kita bersama, mari datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Mari kita bersukacita. semua merasakan kebaikan Tuhan, hingga kita semua bersuka cita di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, kita harus bangkit menyerukan nama Yesus, menyerukan nama Tuhan kita, supaya kita dapat mengalahkan yang namanya kuasa iblis. Jangan sampai kita dipakai oleh kuasa iblis, maka kita harus menghancurkan kuasa iblis. Mari kita angkat pujian dengan sukacita kembali, Bapak Ibu Saudara. Bangkit seluruh nama Tuhan kita Yesus. Mari kita
Percaya kita semua selama kita masih hidup di bumi ini, kita akan yang namanya mempunyai masalah, bahkan kita akan menghadapi yang namanya pergumulan hidup. Tetapi melalui pujian ini kita harus beriman bahwa nama Yesus mengalahkan semua musuh. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita duduk, Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersama-sama sebagai umat Tuhan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan kehidupan kekal. Amin. Saya persilakan kembali. Iman adalah percaya terhadap sesuatu yang tidak nampak oleh mata sekalipun, tetapi percaya kepada kuasa Tuhan yang mampu bekerja dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita memiliki Tuhan, maka kita tidak perlu mengandalkan yang namanya manusia. Tuhan memiliki segalanya. Jika engkau membutuhkan berkat, kita datang kepada Tuhan. Jika kita membutuhkan pertolongan, kita datang kepada Tuhan. Jika kita membutuhkan kekuatan, kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan memiliki hidup kita, maka kita seharusnya berserah dan berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan sudah memberikan banyak berkat dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan di pagi hari ini. Pekerjaan Tuhan sekaligus kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman. Mari kita angkat musik dan berikan persembahan yang terbaik dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Selamat mendengarkan. Rancanganku bagiku adalah yang terbaik.
hati kita mau tetap percaya akan kuasa Tuhan, dan kita memandang kuasa Tuhan, bahwa Tuhan ada di dalam hati kita. Tuhan mau mengubah hidup kita, Tuhan mau memberkati kita, Tuhan mau menguatkan dan menolong kita, asalkan hati kita terbuka kepada Tuhan dan memiliki iman percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita puji dengan sungguh usaha dan kasih. Bapa di surga, kami bersyukur melalui pujian ini Tuhan menjadi komitmen kami masing-masing untuk memandang kepadamu, berharap kepadamu di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini. Karena kami tahu kekuatan kami tidak seberapa, tetapi kekuatan Tuhan melebihi dari semua masalah. Karena itu kami bersyukur.
Di tengah-tengah pencobaan, kesulitan, penderitaan, kejahatan dunia yang semakin merajalela, Tuhan, kemana kami akan pergi? Hanya kepada-Mu, karena di hadapan Engkau, karena di tangan-Mu ada jalan, ada jawaban. Karena itu kami bersyukur Tuhan sebagai umat pilihan-Mu. Tiba saatnya kami Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan yang baru bagi kami, membimbing kami, mengarahkan kami, sehingga kami memiliki komitmen dan prinsip sebagai pribadi-pribadi yang berhak di tengah-tengah dunia yang mengecewakan. Dan karena itu Roh Kudus, tolonglah kami semua, ajarlah kami, tegur nasihati kami, berilah kami pengetahuan dari kebenaran firman-Mu, sehingga kami berpegang teguh di dalamnya. Ketika kami menjalani hidup, kami tetap setia dan berpegang dan berharap hanya kepada Tuhan. Dengan demikian, kami akan kuat menghadapi apapun, dan kami akan keluar sebagai pemenang, bersorak-sorai memuji nama-Mu, karena Engkau sudah memenangkan pertandingan ini. Kami bersyukur. Roh Kudus, tolonglah kami semua, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami bersukacita menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dari Mazmur 39 ayat 5 sampai 14. Mazmur 39 ayat 5 sampai dengan 14. Saya akan membaca ayat yang kelima, bergantian kita. Ayat menggenap Bapak Ibu membacanya, kita berulang bergantian. Mazmur 39 ayat 5 sampai dengan 14. Ayat 5. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. 1, 2, 3. Sungguh hanya beberapa kau tentukan umurku, bagimu hidup sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah sia-sia. Ya, hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merautnya nanti. Dan sekarang apakah yang menanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamu lah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku, jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak membuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulan-Mu, aku remuk karena serangan tangan-Mu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman dan menghancurkan sama bersurat. Sesungguhnya hidup manusia adalah sia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersukacita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Puji Tuhan, apa yang baru saja kita baca ini adalah hubungan yang diungkapkan lewat doa oleh Raja Daud ketika dia menghadapi masalah dan tekanan. Dia menderita sangat luar biasa, dan dia yakini dan percaya bahwa Tuhan dengan sengaja mendatangkan hal itu kepadanya, dan dia membuat sadar bahwa itu adalah sebagai akibat perilaku sebelumnya. Nah, pasal ini sebenarnya didahului dengan yang diyakini itu diizinkan dari Allah, dan dia sadar bahwa Tuhanlah yang menyebabkan dia mengalami penderitaan sedemikian rupa. Oleh karena apa? Di dalam ayat 11 itu dia mengungkap mengapa dia harus menderita. Karena apa? Karena dia sebenarnya tahu persis apa yang sudah dia lakukan. Hindarkanlah aku daripada pukulan-Mu, aku remuk karena serangan tangan-Mu. Dalam ayat 12, Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya.
Kadang-kadang kita tidak sadar penderitaan yang kita alami sampai hari ini adalah karena kesalahan. Diawali dari Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa mengambil keputusan untuk bertolak atau menyimpang dari jalan Tuhan, mulai sejak itulah penderitaan itu terjadi sampai hari ini. Kalau kita jujur, setiap pribadi kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan pendirian, kita kehilangan sukacita, kita kehilangan arah dan tujuan kita adalah karena kesalahan dan dosa-dosa yang kita perbuat, yang kita warisi dari nenek moyang kita karena salah mengatur hidup dan melihat kehidupan itu sendiri. Maka sesungguhnya Raja Daud mengakui bahwa penderitaan yang dialami adalah hukuman berat dari Allah oleh karena dia telah membuat kesalahan-kesalahan, dosa dan kejahatan. Sehingga pengakuan ini perlu. Itu sebabnya dalam judul ini doa minta tolong oleh karena kesulitan dan penderitaan yang dialami. Saudaraku yang kasih dalam Kristus, kita perlu menyadari keadaan kita masing-masing. Dan kita harus menyadari seperti Raja Daud, bahkan diungkap, berapa lagi umurku, berapa sih umurku yang sekarang. Banyak kali manusia tidak pernah sadar dirinya, seolah-olah dia akan hidup terus menerus. Tetapi lewat perenungan firman Tuhan ini kita boleh disadarkan bahwa hidup kita ini seperti uap saja, yang besok kita tidak tahu apakah kita masih hidup. Tapi kita patut bersyukur Allah punya rencana yang indah. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup berkolaborasi, bekerja sama dengan Dia untuk menunjukkan kepada dunia yang jahat dan kegelapan bahwa kita adalah anak-anaknya yang menjadi garam dan terang, menjadi solusi penderitaan orang lain lewat kehidupan kita yang disertai oleh Tuhan. Raja Daud berdoa dalam ayat 13 ayat 14, dia berkata, dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersukacita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, seringkali keadaan yang baik, nyaman, seringkali kita lupa akan kehidupan kita, bahwa kehidupan kita orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus hanya bersifat sementara di dunia ini. Limitasi waktu sudah ditentukan 70 sampai 80 tahun, dan semua manusia harus mengakhiri hidupnya. Pertanyaannya, setelah itu kemana? Inilah yang sebenarnya Daud sadar bahwa dunia ini pasti akan berakhir apapun keadaannya, tetapi kehidupan yang kekal bersama Tuhan, inilah yang dia tidak mau terpisah dari Tuhan. Jangan karena nilai yang sementara kita kehilangan yang kekal, karena dunia ini akan hancur dan binasa, dan tidak ada satupun insan di dunia ini akan hidup terus. Dia pasti berakhir. Sekuat apapun dia, apapun, milik apapun yang dia miliki, tidak bisa, karena Tuhan sudah menentukan umur manusia. Karena itu pengakuannya itu boleh kita lihat. Dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan, kepadamu lah aku berharap. Dia sadar bahwa semua akan berakhir dan tidak bisa ditunda-tunda kalau Tuhan sudah putuskan. Kadang-kadang sebagai orang percaya bahwa kita ini sudah ditebus, harusnya kita bersyukur kalau ada penderitaan. Kalau ada pergumulan, itu seharusnya kita bersyukur. Itu waktunya kita sadar diri bahwa kita tidak ada apa-apanya. Lalu kita bertumpu dan berlutut dan bersandar diri kepada Tuhan. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku, berapa lama lagi aku hidup? Kapan ajalku akan berakhir di dunia ini? Ini perlu perenungan secara pribadi kita.
Karena siapapun kita pasti berakhir. Suatu saat keadaan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu jika ada kesempatan, mari kita gunakan sebaik mungkin untuk terus setia dan sungguh-sungguh berharap bergantung kepadanya. Jangan bergantung kepada apa yang ada di dunia ini. Karena dunia ini akan berubah dan hancur. Karena itu ia berdoa, Raja Daud, tujuannya di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan dan umur yang sangat terbatas dan semuanya akan sia-sia, dia berharap agar dirinya tidak mati sia-sia terpisah dari Allah, tetapi hidup dalam kemurahannya mencapai kehidupan yang abadi bersama Tuhan. Daud berdoa agar Tuhan membantu dirinya menginsafi usia pendek di dunia ini. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegar. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Artinya apa yang diciptakan oleh Tuhan, termasuk badan kita yang lahiriah ini, yang berasal dari tanah, semua adalah sia-sia karena sifatnya hanya bersifat sementara dan harus berakhir. Tetapi ada kekekalan. Itulah roh kita, jiwa kita. Inilah yang berharga di depan Tuhan. Dan di sanalah gambar Allah itu. Karena roh Allah itu ada bersama roh kita. Karena itu Bapak Ibu saudara kasih dalam Kristus, melalui perenungan ini yang harus menjadi pokok doa kita seperti Daud. Setiap orang percaya, karena Tuhan memberikan kita kesempatan kepada kita masing-masing, dan waktu kesempatan itu adalah sangat pendek, yaitu di dunia ini. Sangat pendek. Dan itu adalah masa untuk kita mengalami ujian. Apakah kita menentukan kesetiaan kita kepada Tuhan atau tidak? Maka waktu yang pendek itu adalah masa ujian bagi setiap orang percaya. Karena itu jangan sampai kita didina-bobokan oleh dunia ini, tapi kita harus memandang terus kepada Tuhan yang menyediakan rumah kita yang kekal di surga. Karena dunia ini tidak akan pernah bertahan. Bukti-bukti sudah nyata. Karena keserakahan dan kepongahan, kesombongan manusia di dunia ini akan membunuh yang lain. Berapa ribu yang kita saksikan di Timur Tengah saat-saat terakhir ini, dengan sia-sia, dengan semua kemegahan yang dibangun oleh manusia dalam tempo hitungan detik, hancur. Apa yang dibanggakan? Kita melihat mobil-mobil yang mewah-mewah hancur, tidak bisa apa-apa, hancur lebur. Manusia berteriak, penderitaan, membenci, saling menuduh. Tapi apa yang dibuat? Semuanya hancur, berakhir dengan sia-sia. Penderitaan anak kecil yang tidak tahu apa-apa menderita oleh karena ulah manusia yang sombong, yang tidak takut akan penciptanya, yang mungkin tidak mengenal siapa penciptanya. Dan mereka juga harus mempertanggungjawabkan semua tindakan yang mereka lakukan. Karena itu firman Tuhan ini sangat pribadi kepada kita masing-masing. Mari kita masing-masing merenungkan hidup kita yang sementara di dunia ini, agar kita fokus. Ketika kita bekerja, berkarya, melayani dimanapun, mari kita fokus kepada Tuhan. Karena tugas kita adalah memuliakan Tuhan lewat semua aktivitas dimanapun kita berada, dalam waktu yang kalian alami. Karena itu adalah masa ujian untuk membentuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena itulah yang akan diperhitungkan oleh Tuhan.
kita berpegang teguh pengharapan kita kepada nilai kekekalan yang telah disediakan oleh Allah sendiri Bapa kita melalui Yesus Kristus lewat kematiannya di kayu salib, supaya saudara dan saya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah nilai yang tertinggi yang dimaksud oleh Allah di dunia ini. Tidak ada yang lain. Dunia ciptaannya hanya sarana supaya kita mengakui Allah yang Maha Kuasa mengasihi kepada kita semua. Tapi karena dosa dan kejahatan yang merajalela di dunia karena kuasa kegelapan membelokkan hati manusia sehingga tidak sadar-sadar kehidupannya hanyalah pendek waktu. Inilah yang membuat manusia tidak sadar, sehingga penderitaan pergumulan yang kecil dianggap itu menjadi beban dari pihak-pihak lain. Padahal Tuhan izinkan itu supaya kita datang kepada Tuhan. Bahwa hidup ini hanya sebentar, pendek masa untuk kita datang kepada Tuhan yang menjamin kehidupan kita sampai kepada kekekalan. Di tengah-tengah dunia yang jahat ini, seperti apa yang dialami oleh Daud, memang dia terjebak kepada konsep dunia, tetapi dia sadar bahwa akibatnya dia memang Tuhan izinkan harus menderita. Tuhanlah yang membuat dia menderita. Bahkan dia sampai sadar bahwa hidupnya adalah sia-sia tanpa Tuhan. Mungkin saja Daud bangga atas kerajaan yang dia miliki, atas semua istana dan kemewahan yang dia peroleh. Tapi ketika dia diizinkan oleh Tuhan, dia harus menderita. Justru dalam penderitaan itu dia sadar bahwa semuanya sia-sia. Kesadaran ini perlu kita pegang dalam hidup kita, supaya kita memandang kemewahan dunia ini hanya palsu dan sementara. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati, tapi jangan lupa bahwa itu hanya sementara. Yang banyak orang nanti akan lupa diri karena kemewahan dunia, sehingga terseret dan tidak bisa kembali kepada Tuhan. Akhirnya binasa di dalam neraka yang kekal. Dan Tuhan tidak mau kita seperti itu. Kita bisa menghabiskan waktu kita tanpa memikirkan bahwa rumah kita bukan di dunia ini. Rumah kita ada di surga. Rumah yang kekal, yang tidak bisa dirusak oleh apapun. Dan Tuhan sudah siapkan itu bagi saudara dan saya. Itulah tujuan kita. Tapi di tengah-tengah dunia ini kita dikasih tugas untuk menyatakan bahwa Allah hadir melalui kehidupan kita lewat karya dan penampilan kita, komunikasi dan kehadiran kita di mana-mana untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, memiliki nilai kekekalan, sehingga kita tidak menjadi orang percaya yang cengeng. Ketika ada kesulitan, kita jauh dari Tuhan, tidak mau bersekutu. Banyak alasan. Saudara-saudara, hati-hati itu. Kalau itu sampai terus berulang-ulang, saudara untuk datang kepada Tuhan satu saat ditutup pintu, tidak akan ada lagi. Jangan sampai hal itu terjadi. Karena kesetiaan yang Tuhan buat kita latihan adalah kesetiaan di mana Roh Kudus ada penopang dalam hidup kita. Kesetiaan yang bersama Roh Kudus itulah yang pintu dibukakan bagi orang-orang yang setia seperti itu. Tapi mereka hanya prinsip-prinsip dunia yang dalam hidupnya. Ketika suatu saat pintu ditutup, dia tidak bisa lagi balik karena tidak ada lagi Roh Kudus yang bersama dia. Walaupun dia ingin kembali, Tuhan sudah tutup. Suatu saat itu akan terjadi. Karena sebelum itu terjadi, mari kita melalui firman Tuhan ini, biarlah kita masing-masing seperti Daud. Dia berdoa minta tolong supaya dia sadar bahwa keadaan ini Tuhan izinkan adalah baik baginya. Penderitaan dan kesulitan itu adalah baik bagi orang percaya untuk dia kembali kepada Tuhan. Kadang-kadang kan kita lupa bahwa waktu kita ini sangat singkat. Kita menganggap usia kita masih panjang, sehat, tiba-tiba sudah diem. Ya kita bisa melihat orang lain, ya, tiba-tiba sudah berakhir. Hari Senin yang lalu di tengah-tengah perkuliahan lewat Zoom, lalu ada seorang ibu memberitahu
bahwa putranya yang bungsu pulang pekerjaan malam naik sepeda motor ditabrak mobil dari belakang, meninggal di tempat dan tidak ada seorang pun tahu. Tapi kendaraan itu kelihatan dari belakang hancur, meninggal di tempat sia-sia. Ya. Siapa yang tahu? Dan ibu ini adalah seorang janda, dia punya anak 3. Tentu dia sangat berduka. Dan saya kasih pengukuran, ibu, itulah kehidupan. Tapi ketika putra ibu sudah percaya kepada Tuhan, yakinlah penderitaan bahwa tubuh itu akan hancur kok apapun. Kematian pasti terjadi, tapi kegagalan sudah pasti di sorga. Kepada siapapun kita, karena itu kita perlu sadar betapa pentingnya kita untuk selalu bergantung, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, supaya nilai-nilai kekekalan itu, penyertaan Roh Kudus itu ada terus-menerus dalam hidup kita. Jangan sampai kita menghabiskan waktu hanya duniawi belaka tanpa memikirkan kekekalan, dan itu sangat membahayakan kita, dan itu akan membawa kita semakin jauh dari rencana Tuhan. Kita perlu dengan kesungguhan hati bahwa Tuhan menginginkan kita selalu bersama Dia sampai di surga. Jangan sampai kita hidup hanya bagi hal-hal yang duniawi. Ingat, dunia yang diciptakan adalah memperlengkapi hidup kita sebagai sarana mendekatkan diri dan mengakui bahwa Tuhanlah yang memiliki dan yang memberikan hidup bagi kita manusia. Karena itu kita perlu hidup seperti seorang musafir, menolak segala cara-cara orang fasik. Kita hanya berharap kepada Tuhan karena kita sadar memang kita di dunia ini sebagai perantau saja, karena bukan dunia ini tujuan hidup kita. Biarlah kita hidup menurut standar-standar Alkitab. Kita mengabdikan diri kepada jalan-jalan Tuhan lewat perbuatan dan sikap kita. Kita bersaksi tentang Injil Kristus supaya orang lain bisa diselamatkan lewat kehidupan kita. Karena Tuhan juga merindukan kita. Bahkan Dia mengajar kita supaya kita menjadi terang dan garam kepada orang-orang yang belum di dalam terang. Bekerja sama dengan Tuhan adalah aktivitas Roh Kudus sebagai orang percaya. Ketika kita komitmen terus berpegang teguh kepada kebenaran, maka Tuhan akan terus membawa kita. Dia akan bekerja sama dengan kita, sehingga pekerjaan apapun yang sekecil apa yang kita lakukan, Dia jadikan itu menjadi alat untuk menyelamatkan orang lain. Karena Roh Kudus ada bekerja sama dengan kita. Dan di sana akan terjadi mujizat. Orang lain akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib lewat kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, sekalipun itu kecil. Tapi kalau Roh Kudus bekerja di dalamnya, itu sesuatu yang luar biasa. Karena kuasa terang itu tidak bisa digelapkan oleh kuasa kegelapan. Karena itu kita perlu belajar untuk menghitung hari-hari kita masing-masing dengan benar, supaya kita mengetahui hanya dengan Tuhan saja hidup kita berarti. Hidup dalam persekutuan pribadi dengan Allah, kita akan menjadi orang yang bijaksana mengatur kehidupan ini, sehingga kita tidak akan dibelokkan dalam kesia-siaan belaka. Karena dunia ini sedang dipakai oleh kuasa kegelapan untuk memisahkan manusia dari jalan Tuhan yang benar. Dunia ini sedang dipakai oleh kuasa kegelapan supaya manusia itu jangan sampai menemukan jalan Tuhan. Tapi kita bersyukur Yesus Kristus yang datang ke dunia, Anda dan saya percaya kepada Dia, kita sudah berada di dalam jalan yang benar menuju kepada kehidupan
yang kekal. Suatu saat kita akan mengakhiri hidup ini, pasti, siapapun itu. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan rumah yang kekal, fasilitas yang sempurna. Kekekalan adalah milik kita, dan Tuhan sudah memerdekakan kita dari genggaman kuasa kegelapan. Kita sudah dilepaskan dari jaringan kuasa kegelapan itu. Kita merdeka karena Kristus yang memerdekakan kita menuju kepada kehidupan yang sempurna, kekal selama-lamanya. Karena itu kita perlu terus komitmen bertahan dalam kebenaran apapun yang terjadi. Karena kekekalan adalah tujuan kita, bukan dunia ini. Dunia ini pasti berakhir, semua akan berubah. Jangan sampai karena ambisi dunia kita keliru, kita gagal mencapai apa yang Tuhan sediakan, yaitu kekekalan itu. Kalau kita membaca pasal 38, bagaimana Daud mengalami sakit yang sangat luar biasa, tekanan yang luar biasa dari pihak-pihak lain dan kuasa kegelapan. Bahkan sahabat-sahabat dan teman-temannya meninggalkan dia. Semuanya seolah-olah dia bukan manusia yang patut dikasihani. Oleh karena Tuhan mengizinkan itu. Suatu saat Ayub juga mengalami hal yang sama dengan tiba-tiba. Atas izin Tuhan, kekayaannya diambil, istrinya pergi, anak-anaknya diambil, sahabat dan teman penasihat rohani pun menuduh dan segala macam, sehingga dia sakit luar biasa, tinggal tulang dan kulit. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa nyawanya tetap tidak bisa diambil oleh kuasa kegelapan. Dia hidup sekalipun secara manusia itu tidak mungkin bisa hidup. Tapi Tuhan izinkan menjadi kesaksian. Dan sengaja Allah buat itu dalam Alkitab sebagai contoh peringatan bagi kita bahwa nilai dunia ini tidak ada apa-apanya, tetapi kekekalan itulah yang Tuhan mau tetap ada dalam diri kita. Karena Kristus mati adalah untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Inilah intisari dari Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu sebenarnya adalah untuk keselamatan kekekalan manusia. Maka apapun yang ada di berkat-berkat jasmani, kebahagiaan dan sementara di dunia ini hanya aksesoris. Ketika kita berada dalam kekekalan, punya prinsip bahwa kekekalan adalah tujuan hidup kita, maka aksesoris itu dengan otomatis akan kita nikmati. Karena apa? Nilai kekekalan itulah yang standar acuan supaya kita bisa menikmati nilai yang sementara dengan benar. Maka nilai kekekalan itu adalah standar untuk kita bisa menikmati nilai yang sebentar. Jadi kalau posisi saudara dalam kebenaran kehidupan yang kekal, ya sudah kita miliki, maka dunia ini kita memandang bukan sesuatu yang paling inti lagi, tetapi sesuatu yang menjadi aksesoris, menjadi alat bagi kita, sementara kita menikmatinya, tetapi terus semakin sempurna memuliakan Tuhan. Tuhan akan tambah-tambahkan. Makanya Matius 6:33 itu sangat penting menjadi landasan kita di dunia. Apapun aktivitas perjalanan hidup kita, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Ketika Tuhan tambahkan itu, kita tidak akan pernah berubah setia kepada Tuhan. Karena kerajaan Allah dan kebenaran menjadi acuan dasar hidup kita menikmati apa yang dinamakan Tuhan. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya nilai dunia yang utama, kerajaan Allah dan kebenaran menjadi peringkat belakangan. Akhirnya dia terbawa arus dunia, prinsip-prinsip dunia menjadi acuannya, hancur lebur, tidak bisa bertahan, dan iblis membawa dia semakin jauh dari prinsip kebenaran Tuhan. Jangan sampai hal itu terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus. Maka Daud berdoa minta tolong pengertian hikmat kepada Tuhan supaya dia menemukan nilai kehidupan sebenarnya, dan dia sadar bahwa nilai hidup itu hanya ada di Tuhan. Karena itu
itu biar pagi ini masing-masing kita mari berpikir, untuk apa saya hidup? Untuk apa saya hidup? Berapa tahun lagi saya hidup, Tuhan? Ya, berapa tahun lagi saya hidup? Lalu untuk apa saya hidup? Ingatkan itu, supaya kita sadar bahwa hidup ini hanya, ya, dalam Yakobus pasal 4 ayat 14. Ya, saya akan baca dulu sebagai ayat yang terakhir. Kenapa Rasul Yakobus mengungkap ini? Ya, dan tentu hasil perenungan dan juga Roh Kudus bekerja. Dia berkata begini, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Konteks Yakobus ini supaya jangan sampai kita melupakan Tuhan untuk kehidupan rencana-rencana kita. Besok saya mau ke sana. Aku akan membuat ini. Jangan lupa libatkan Tuhan dalam rencana dan kehidupan. Karena apa? Itu sebabnya Yakobus katakan, ya, sedang kamu tidak tahu apa. Karena apa? Dalam ayat 13 dia katakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Baru ayat 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Maka nasihatnya dikatakan ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Libatkan Tuhan dalam hidup kita kapanpun, dimanapun, bahkan untuk hari esok. Apa rencanamu, kerinduanmu? Libatkan Tuhan, supaya jalan dan rencana Tuhan itu adalah bagian dalam hidup kita. Ada garis merah yang sudah diluruskan oleh Tuhan. Kita berjalan sesuai kehendak dan rencana Allah, karena itu yang terbaik bagi kita sampai kepada kekalahan. Tapi kalau Tuhan tidak ikut, kita lupa Tuhan, kita hanya rencana-rencana dunia, sudah akan terbaik. Tuhan tidak ikut di dalamnya. Maka kalau Tuhan tidak ikut, siapa yang ikut? Iblis. Karena hanya dua kuasa di dunia, kuasa iblis dan kuasa Tuhan. Kalau kuasa Tuhan berencanakan bersama kita, pasti menuju kepada penggenapan firman-Nya, rumah yang kekal. Fasilitas akan diberikan sebagai alat media kepada kita, sarana untuk memuliakan Tuhan selama kita hidup. Sebaliknya kalau Tuhan tidak ikut bersama kita, maka kuasa lain datang. Seolah-olah dia menjelma penolong, seolah-olah dibuat jalan itu lurus dan baik-baik saja, tetapi tiba-tiba lubang menganga dan kita masuk di sana. Dan ini sangat berbahaya. Karena itu mari kita sadar, tanpa Tuhan kita akan sia-sia. Libatkan Tuhan dalam sekecil apapun. Di tengah-tengah pergumulan, kesulitan, penderitaan, jadikan penderitaan, kesulitan itu untuk fokus kepada Tuhan. Minta pertolongan seperti Daud. Tuhan tolong, berikan saya kesadaran terus dari waktu ke waktu bahwa Engkaulah yang memiliki hidup dan Engkau sanggup untuk menolongku di luar penderitaan kesulitan. Tapi jika aku berdosa dan salah, Tuhan, minta ampun, luruskan hatiku supaya aku tidak membelok dari jalan kebenaran-Mu, supaya Engkau terus membawaku kepada kekekalan yang sempurna. Karena itu mari kita masing-masing lewat perenungan firman Tuhan ini, doa minta tolong. Bagaimana saudara minta tolong di tengah-tengah penderitaan ini? Nilai apa yang saudara harus pegang kuat-kuat? Apakah nilai yang sementara atau nilai kekekalan? Ingat Matius 6:33, kerajaan Allah dan kebenaran semua akan ditambahkan. Jangan semua yang ditambahkan itu menjadi pokok, menjadi dasar, dan itu berbahaya. Iblis akan ada di sana. Dia sajikan yang sementara, tetapi dibawa ke jurang terpisah dari Allah. Mungkin Tuhan sengaja tidak buat menjadi terseok-seok, tapi jalan Tuhan pasti, kekuatan pasti ada, tapi jalannya jelas. Karpet merah disediakan bagi orang percaya yang setia berpegang kepada janji Tuhan.
menuju kepada kekekalan. Karena itu biarlah pribadi kita masing-masing, mari kita sadar bahwa usia dan umur kita di dunia sangat pendek. Jangan habiskan waktu kepada kesia-siaan, tapi habiskanlah waktu bersama Tuhan, maka semua akan ditambahkan menjadi fasilitas dan kita terus berada dalam jalan kebenaran menuju kepada kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur lewat firman Tuhan dan renungan ini, biarlah kami disadarkan Tuhan betapa usia dan umur kami di dunia ini sangat terbatas. Yang kami tidak mengerti hari esok masih ada atau tidak, minggu depan masih ada atau tidak. Tapi kami bersyukur bahwa Allah telah menjamin hidup kami lewat Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami, telah menyediakan rumah yang kekal. Tapi sementara di dunia ini, ketika kami berfokus kepada kerajaan Allah dan kebenaran, semua fasilitas, apa yang kami butuhkan, makan dan minum, apapun yang kami perlukan sebagai sarana untuk bersaksi kepada orang lain bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah diberikan, yang sudah dimerdekakan dari kuasa kegelapan kebinasaan, dan kami memiliki kekekalan oleh karena Kristus Yesus, dan Roh Kudus sebagai jaminan menyertai, menolong, menghibur, membela kami, menasihati, mengajar, bahkan menegur kami ketika kami menyimpang, supaya kami kembali kepada jalan kebenaran. Tuhan, jika kami mengalami pergumulan, penderitaan, kesulitan hidup, itu tandanya Engkau mengasihi kami, supaya kami fokus kepada Tuhan, kepada nilai kekekalan, supaya kami tidak dibawa-bawa oleh kuasa kegelapan, terpisah dari Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan pergumulan ini, ketika kami fokus kepada kerajaan Allah kebenaran, kami kuat, kami bahagia, kami damai sejahtera. Tapi ketika kami berpisah dari Tuhan, kesulitan, konflik, tekanan akan terus-menerus menekan kami. Seperti yang dialami Daud, karena dia bertahan dalam kesalahannya, tapi ketika dia bertobat, dia diperdamaikan kembali sehingga kekuatan Allah menyertainya. Hal yang sama akan terjadi Tuhan bagi hidup kami masing-masing. Ketika kami berfokus kepada dunia, maka kekuatan kami makin lemah, karena Tuhan menarik kuasanya dari kami. Tapi kalau kami fokus kepada Tuhan, di tengah-tengah dunia yang menekan, di tengah-tengah pergumulan penderitaan apapun, kami akan ada bahagia karena kekuatan Tuhan ada bersama kami. Kami akan bijaksana mengatur segala keadaan, sehingga kami terus melihat nilai kekekalan di dalam hidup kami lewat Yesus Kristus yang telah memeteraikan itu oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami terus menjadi bijak mengatur kehidupan kami, fokus memuliakan Tuhan dalam segala keadaan. Bapa, terima kasih akan kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus berkarya bagi setiap pribadi kami masing-masing, sehingga kami terus akan semakin menggunakan waktu dengan baik, dengan benar dan fokus kepada Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala keadaan, supaya kami tidak dibawa-bawa oleh kuasa kegelapan kepada kebinasaan. Terpujilah nama-Mu Bapa, memberkati setiap umat-Mu pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman di pagi hari ini. Biarlah kita menjadi pribadi yang selalu melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Meskipun itu adalah perkara kecil, kita terus melibatkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk mengaminkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dengan rasa syukur, kita berikan dengan penuh sukacita, dan kita berikan yang terbaik. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, dan kita memberikan korban syukur pada Tuhan setiap waktu. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati.
ini, dan juga kami telah mengumpulkan persembahan segala upaya kami Tuhan kiranya berguna bagi pekerjaan dan pelayanan tempat ini. Terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih-Mu, penyertaan dan kebesaran di dalam hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman dan ngakuan Kristus dengan kasih Kristus saya persilakan. Salam. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara akan bacakan doa gereja. Untuk jadwal ibadah kita, ibadah hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023. Untuk yang tugas WL Ibu Suwarno, kita ibadah di gereja ya secara offline. Untuk acaranya ibadah, kemudian dilanjutkan rapat Natal pukul 19 WIB atau 7 malam. Untuk panitia Natal dimohon kehadirannya. Kemudian ibadah kaum muda hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 pukul 6 sore. Kemudian ibadah raya hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 untuk yang tugas WL Ibu Arikonam, semuanya Saudara Eri, doa pembukaan Ibu Lulu, kolektan Saudari Erling, dan untuk LCD Saudari Regina. Kemudian ada undangan BKN, undangan ulang tahun. Yang pertama adik Eliana, putri dari Bapak Alex Situmorang. Ini diadakan hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 pukul 11.30, tempatnya di rumah Bapak Ibu Alex. Demikian Bapak Ibu Saudara, dicatat tanggalnya 28 Oktober 2023 hari Sabtu ya, jam 11.30. Bapak Ibu yang tidak beraktivitas atau tidak bekerja bisa hadir semua. Demikian Bapak Ibu Saudara untuk pengumuman gereja. Atas nama Gembala dan Majelis ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, pengumuman sudah disampaikan. Biarlah kita bersama-sama melayani Tuhan, menyenangkan nama Tuhan secara luar biasa. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Aku percaya Tuhan kita ajar. Percaya Tuhan ku ajar. Kita berdoa. Bapa di surga, di akhir ibadah kami datang Tuhan, berdoa syafaat kepadamu, karena kami sadar Tuhan, Engkaulah penolong kami yang ajaib dalam segala keadaan apapun yang kami perlukan di dunia ini, sebagai sarana bagi kami. Tuhan terus memfasilitasi kami
hikmat dan bijaksana. Karena itu kami berdoa Tuhan buat gereja-Mu. Tuhan memberkati para majelis, juga Pak Gembala. Tuhan memberkati setiap keluarga. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk panitia Natal. Kiranya Tuhan memberkati dan campur tangan, supaya kami rindu Tuhan melalui kegiatan Natal ini. Kami boleh berinteraksi sosial dengan masyarakat di sekitar. Mereka boleh melihat perbuatan Tuhan yang ajaib lewat umat-Mu. Berbagi kepada sesama sebagai bentuk cinta kasih kami, bahwa kami peduli terhadap mereka. Ulurkan tangan kasih Tuhan melalui kami kepada mereka. Biar mereka Tuhan melalui alat-alat ciptaan-Mu itu, mereka sadar bahwa ada Tuhan yang peduli terhadap mereka. Bahkan Engkau merindukan mereka bertemu Sang Juru Selamat. Kami tidak Tuhan sanggup untuk menjelaskan secara manusia, karena dibatasi secara hukum di negara kami. Karena itu kami berdoa Tuhan, biarlah melalui kegiatan sosial ini Engkau Roh Kudus yang bekerja. Mereka boleh bertemu Sang Juru Selamat lewat doa kami bersama. Lewat kegiatan ini Tuhan, mereka boleh bertemu Sang Juru Selamat, sehingga mereka bukan fanatisme agama yang dibuat oleh manusia. Karena agama bukanlah jalan kepada kita. Agama adalah organisasi yang dibuat oleh manusia, agama apapun. Tetapi Sang Juru Selamat adalah Yesus Kristus. Tanpa Yesus mereka akan binasa. Karena itu pakailah Tuhan untuk kegiatan Natal ini. Kami membutuhkan sarana-sarana ini. Kami membutuhkan dana untuk itu. Karena itu kami berdoa Tuhan dengan upaya dan rencana-rencana panitia. Biarlah Tuhan memberikan kami gairah dan semangat, bahwa kami berfokus kepada nilai kekekalan. Bahwa ini adalah sarana saja. Tuhan yang mengulurkan tangan, Tuhan yang menjadikan semua menjadi nyata karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Pakailah kami setiap pribadi untuk maksud dan tujuan-Mu, supaya kami boleh menjadi alat Tuhan bagi orang lain. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati dalam rencana pertemuan, baik untuk hari Kamis dan juga untuk rapat Natal panitia. Tuhan berkati juga semua yang terlibat, baik juga petugas-petugas dalam ibadah hari Kamis maupun ibadah umum, baik kaum muda. Tuhan tolong agar semua berjalan seturut kehendak-Mu. Campur tangan Allah, garis merah yang Tuhan berikan bagi kami. Ada kerinduan yang besar untuk mengutamakan Tuhan, kerajaan Allah dan kebenaran. Tuhan tambahkan yang lain, hikmat dan bijaksana fasilitas bagi seluruh umat-Mu. Bapa di surga, kami matur bersyukur. Kami juga bersyukur Tuhan lewat pemberkatan nikah kemarin. Itu keluarga saudara kami yang sudah diberkati. Biarlah mereka juga setia komitmen bergereja di tempat ini. Kami berdoa supaya mereka menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan. Berkatilah hidup mereka, Frankie dan Edita. Tuhan berkati keluarga. Tuhan memberkati kami semua yang sudah melayani mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan setiap keluarga demi keluarga, tempat tinggal masing-masing. Tuhan, kami bersyukur, bahkan juga rencana Tuhan keluarga Pak Alex, untuk kami bersama bersyukur atas usia yang Tuhan berikan kepada putri mereka. Tuhan terus menolong putri mereka supaya bertumbuh terus dalam pengajaran dan keteladanan sikap dari orang tua, sehingga mereka melihat kemurahan Tuhan dan campur tangan Tuhan. Bahkan rencana Tuhan atas anak ini jauh daripada apa yang mereka pikirkan. Karena Allah menghadirkan dia di dunia ini, ada rencana yang sangat besar dan mulia dalam kehidupan anak ini. Pakailah orang tuanya untuk mendidik dan membawa dia dekat kepada Tuhan, sehingga rencana-rencana-Mu Tuhan akan diwujud nyatakan. Berkatilah keluarga ini Tuhan, fasilitasilah mereka Tuhan dan segala apa yang perlu untuk masa depan anak-anak ini mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan setiap keluarga ke dalam tangan-Mu. Tuhan peduli, Tuhan tolong. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan. Tuhan memberkati pendidikan anak-anak. Tuhan memberkati setiap rumah tangga, lindungi jaga siang dan malam. Tuhan memberkati kami semua. Berkatilah gereja-Mu yang kecil ini Bapa. Kami rindu dan kami percaya Tuhan, jiwa-jiwa Tuhan akan bawa ke tempat ini sesuai kehendak dan rencana-Mu, yaitu jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran, yang mau dididik dan difasilitasi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka menjadi saksi, menjadi alatnya Tuhan di tengah-tengah dunia yang sementara ini. Terpujilah nama-Mu. Berkati bangsa dan negara kami. Pakailah bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, untuk menyatakan keadilan di tengah-tengah bangsa ini.
Pakailah Tuhan aparat kami untuk menegakkan hukum, karena itu satu-satunya sebagai jalan untuk membuat keadilan di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pakailah anak-anak Tuhan yang ada di instansi di negara ini untuk menjadi teladan kebenaran, untuk menjadi teladan dalam bersikap, dalam bekerja, dalam apapun. Terima kasih, dengan kuasa Roh Kudus mampukan mereka hidup menjadi teladan. Terima kasih dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan agenda yang ada untuk pemilu yang akan datang, kiranya Tuhan terus melindungi bangsa negara kami dari perpecahan. Biar kami bersatu semuanya Tuhan untuk menyatakan kebenaran dan keadilan. Pakailah anak-anak Tuhan untuk menyatakan kasih dan kemurahan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan terdepan dalam kebenaran dan keadilan Bapa. Terima kasih Bapa sebagai alat Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Pakailah anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan anak-anak yang kecil dari bayi. Tuhan memberkati dalam pertumbuhan baik secara fisik dan rohani. Pakailah orang tua dan berkatilah orang tuanya. Berkati anak muda yang dalam sekolah atau sudah bekerja. Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik bagi anak-anak muda semuanya. Bagi kami orang tua, pakailah kami Tuhan menjadi orang tua yang baik, yang mampu membawa anak-anak kami melalui keteladanan hidup kami, dan perkara-perkara rohani kami bawa dengan sengaja, dengan berdoa dan membaca kitab suci. Mereka boleh melihat dan menyadarinya, sehingga mereka berperilaku seperti kami orang tua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Kami patut bersyukur kepada-Mu, oleh karena Engkau Tuhan yang selalu merindukan kami, yang juga mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang kekasih, undurlah, pulanglah, dan terimalah berkat-Nya. Turunlah atasmu damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, buat kuasa Roh Kudus yang terus-menerus memfasilitasi engkau hikmat dan bijaksana, sehingga engkau memiliki kesadaran ilahi dari waktu ke waktu berfokus kepada Tuhan, berkarya di dalam semua hal untuk kemuliaan Tuhan. Maka ketika engkau mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan fasilitas, bahkan berkat-berkat jasmani akan mengikutimu. Maka apapun yang kau perbuat akan dibuatnya berhasil sebagai bentuk kesaksian hidupmu. Karena untuk itulah engkau dipanggil berkarya untuk kerajaan Allah, bersaksi demi kerajaan Allah, supaya keselamatan itu sampai kepada orang lain melalui kesaksian hidup saudara semuanya. Supaya terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah semua berkat. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima kasih.